Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas berkat dan pertolongan-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersama-sama akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap menerimanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Injil Lukas 3 ayat 1 sampai dengan 15. Nas yang akan kita renungkan di ayat yang ke-15 yang demikian. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias. Saudara-saudara, bacaan kita, perikop kita mengisahkan dan menyaksikan tampilnya Yohanes Pembaptis di tengah-tengah bangsa pada masa itu. Tampilnya Yohanes Pembaptis menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat, bagi umat Tuhan pada masa itu. Dia bertanya-tanya dalam hatinya, apakah dia itu Mesias yang dinanti-nantikan oleh umat pada masa itu. Sehingga dalam bacaan kita berkata, tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias. Renungan pada pagi hari ini diberikan tema menanti dan berharap. Jemaat Tuhan, pada hari ini kita juga masuk dalam masa Advent, di mana masa Advent adalah masa-masa menanti, masa-masa menunggu, di mana masa-masa menanti dan menunggu ini jemaat agar dapat mempersiapkan diri dalam rangka menanti dan menunggu kedatangan Tuhan. Injil Lukas 3 di ayat yang ke-15 ini memberikan penekanan terhadap sikap yang benar ketika masuk dalam masa Advent. Bahwa harus dipahami Advent tidak hanya berarti sebagai peristiwa menanti kelahiran Yesus, namun juga peristiwa penantian akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Itulah sebabnya Advent mendorong jemaat agar tidak bersifat pasif, melainkan bersifat aktif. Tidak hanya menunggu, melainkan berbuat sesuatu dalam masa penantian pada tahun ini. Karena itu sikap yang benar dalam masa penantian pada masa Advent ini ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama, kita harus yakin dan percaya bahwasannya kedatangan Kristus selalu membawa perubahan dan harapan. Itulah sebabnya Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa gereja terpanggil menghadirkan perubahan dan pengharapan. Sebagaimana kehadiran Kristus tidak hanya terbatas pada lingkungan jemaat, melainkan pula dalam realita kehidupan bersama di tengah-tengah masyarakat, bangsa, dan negara. Karena kehadirannya akan membawa perubahan dan pengharapan bagi umat Tuhan. Yang kedua, kedatangan Kristus adalah penggenapan janjinya baik di masa lampau maupun di masa yang akan datang. Bahwa Ia Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak pernah lalai dan tidak pernah mengingkari dengan apa yang Ia janjikan buat umatnya. Sebab itu gereja tidak hanya lembaga organisatori
yang mengkampanyekan janji-janji Tuhan, melainkan sebagai alat di dalam tangan Tuhan, wajib menampakkan realisasi janji-janji Allah di dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan gereja senantiasa dapat menjadi teladan dalam hal menepati dan melakukan apa yang dikatakan atau apa yang dijanjikannya, sebagaimana Kristus yang tidak pernah lupa dengan yang Ia janjikan. Bahwa kedatangannya jangan dimaknai terbatas sebagai perasaan kemenangan, karena peristiwa kelahirannya yang pada akhirnya berakhir pada selebrasi dan pesta pora, melainkan sebagai momen di mana gereja sebagai lembaga, keluarga, dan setiap pribadi orang percaya untuk berintrospeksi diri tentang kesiapan bagaimana menyambut kedatangannya, kesiapan dalam menanti dan berpengharapan hanya kepada Tuhan, dan kedatangannya kembali dari sisi moralitas rohaniah. Bapak, Ibu, dan Saudara, sehingga dalam menyambut kedatangannya, di dalam menantikan akan kedatangannya dan berharap kepadanya, orang-orang percaya akan dapat menjadi berkat yang menghadirkan dan menciptakan suasana keselamatan di dalam Yesus Kristus. Karena itu teruslah menjadikan Allah sebagai pahlawan dalam hidup kita, agar kita beroleh kemenangan dalam menghadapi pergumulan hidup ini, dan agar kita benar-benar dapat siap menanti dan berpengharapan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Selamat memasuki Minggu Advent yang kedua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas berkat dan pertolongan-Mu, sehingga kami pada tahun ini kami boleh memasuki merayakan masa Advent di minggu yang kedua ini. Biarlah Tuhan di minggu yang kedua ini, agar kami dapat menanti dan berpengharapan dengan benar akan kedatangan Tuhan, sehingga seperti orang-orang banyak yang dalam Injil Lukas ini, mereka menanti dan berpengharapan akan kedatangan Kristus yang dinantikan oleh banyak orang. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.